Halo, kenalin nama aku Adi Sumulan dengan NIM K140121072. Halo, perkenalkan nama saya Johan Holoho dengan NIM K1401221174. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Rusmani dengan NIM K1401221111. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Utagalung dengan NIM K140121177. Perkenalkan nama saya Sandi Sofian dengan NIM K140 Kenalin nama aku Anastasia Erdonia Agusta dengan NIM K140121165. Permintaan dan penawaran adalah materi yang kami pilih untuk kami jadikan proyek akhir dalam ujian akhir semester mata kuliah Mikroekonomi Bisnis. Di Pasar Senen Jakarta ada yang menarik, Pak Lutgerus namanya. Beliau menjual bahan baku makanan seperti gula, beras, dan telur dengan harga yang terbilang sangat tinggi dibanding dengan yang lain. Namun beliau tetap saja menjualkan produk dagangannya. Di samping itu, ada juga Pak Juan, menjual bahan baku pokok juga, namun dengan harga yang relatif sama dengan penjual lain. Sesuailah dengan apa yang pemerintah sudah tetapkan. Di pasar tersebut, Pak Lutgerus adalah lapak yang ada di depan bagian pasar, jadi kebanyakan orang akan melihat beliau. Dalam penjualan beliau pun, ketika tidak memiliki uang cash, Pak Lutgerus memberikan kemudahan untuk orang-orang kaum cashless. Cukup berbeda dibanding penjual lainnya, yaitu QRIS. Dengan begitu, penjual akan lebih mudah, akan tetapi penjual tetap saja berpikir mengenai harga yang Pak Lutgerus tetapkan. Sangat mahal dibanding toko lain. Oleh sebab itu, Pak Lutgerus lumayan berpikir keras. Seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang datang ke pasar, mereka pasti akan datang ke tempat atau ke toko dari Pak Juan. Pak Juan memberikan penawaran harga yang lebih murah, sehingga permintaannya akan naik. Para pembeli senang membeli di Pak Juan, karena selain disediakan QRIS, beliau juga memberikan tempat untuk kami membawa barang-barang belanjaan kami. Menjadi mudah. Melihat toko Pak Juan yang semakin maju, Pak Lutgerus mulai pusing. Bagaimana cara berkompetisi dengan baik? Namun dia berpikir sepertinya harga yang dia tetapkan terlalu tinggi, sehingga permintaannya menjadi turun. Penawaran Pak Lutgerus terlalu tinggi untuk orang-orang dalam pembelian bahan baku pokok. Namun, tidak sampai hanya di situ. Pak Lutgerus memiliki ide. Apa idenya? Tentu saja, Pak Lutgerus menyediakan harga yang lebih murah. Dari harga sebelumnya, Pak Lutgerus mengganti semua harga, dari mulai telur, beras hingga kepada gula. Diganti lebih murah dibanding dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pak Juan di tokonya. Hal tersebut mengundang perhatian banyak orang, sehingga Pak Lutgerus perlu untuk menyediakan stok lebih banyak, karena permintaannya naik. Semakin banyaknya permintaan yang Pak Lutgerus terima, tentu saja membuat dia harus menyediakan bahan baku makanan pokok tersebut dengan jumlah lebih banyak. Hal tersebut tentu merepotkan supplier, Pak Sandi. Ketika Pak Lutgerus meminta harga lebih murah, Pak Sandi merasa kebingungan karena harga tersebut terlalu murah dan merugikan beliau. Pak Sandi mengatakan, tidak bisa kalau terlalu murah, dalam jumlah banyak apalagi, nanti saya yang rugi, katanya. Namun Pak Lutgerus terus-terusan memohon kepada Pak Sandi, bagaimana caranya menutup segala permintaan dari konsumen.
Namun singkat cerita dari penawaran-penawaran yang Pak Lutfi minta, akhirnya disetujuilah oleh Pak Sandi untuk menambah jumlah supplier dan menambah jumlah barang untuk dijual di dalam toko Pak Lutgerus. Setelah terjadinya kesepakatan antara Pak Sandi dan Pak Lutgerus, tentu saja permintaan semakin naik karena stok barang juga semakin naik. Oleh sebab itu, Pak Juan merasa kebingungan. Bagaimana bisa beliau menurunkan harga sangat rendah? Pak Juan merasa kebingungan karena tokonya sekarang yang menjadi sepi. Namun, ia memiliki ide bagus. Pak Juan memutuskan untuk datang ke toko Pak Lutgerus dan membeli seluruh barang dagangannya dengan harga yang lebih murah. Tentu saja, melakukan pembayaran, kemudian membawa pulang segala pembelian yang dibeli dari toko Pak Lutgerus. Namun Pak Juan tetap menjual dengan harga yang sama, sehingga mau tidak mau pembeli harus tetap datang kepada Pak Juan, karena stok dari Pak Lutgerus sudah habis. Pak Lutgerus kembali bingung, bagaimana caranya sekarang? Modal yang dia dapatkan tidak cukup untuk memenuhi pembelian bahan baku lagi. Oke, halo semuanya. Halo. Jadi aku boleh sebelum masuk ke dalam lagi nih, boleh perkenal dulu nggak? Kalian jangan background kalian. Perkenalkan, nama saya Juan, biasa dipanggil Juan. Saya biasa jualan di pasar. Halo, kenalin nama saya Lutgerus, biasa dipanggil Kang Dur. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai distributor sembako. Oke, jadi kalian ini memiliki sama yang background ya, sama. Jadi kalau boleh tahu nih, kalian mulai background itu dari kapan sih? Mungkin dari saya dulu ya. Saya mulai berjualan itu sekitar tahun 2015 kurang lebih. Dan saya itu mulai berjualan karena orang di sekitar saya itu sering meminta pada saya gitu. Jadi dulu itu saya punya sawah, dan sawah ini cukup menghasilkan lah padi, beras, kemudian orang-orang tanya ke saya untuk membeli beras dari hasil sawah saya sendiri itu. Dan kebetulan saya juga senang memelihara ayam gitu, dan ayam itu kan menghasilkan telur ya. Dan dari situ orang-orang banyak meminta gitu, oh Pak Juan pengen telur saya dong. Dan dari situ saya mulai inisiatif lah untuk menjual telur saya tersebut dan juga beras-beras. Saya udah manajer guys, lain Iya, kalau saya itu mulai berjualan itu sekitar tahun 2004. Awalnya itu kenapa saya jualan itu karena pernah suatu ketika di sore hari saya sambil merenung itu, saya berpikir bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan manusia ini, karena manusia dilihat juga kan untuk makan, untuk minum dan sebagainya, hal-hal yang menunjang. Jadi saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan seperti itu sih. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti Pak Lut duluan yang menjual terus ya jual lagi. Kan dari Pak Juan dan Pak Lut berarti udah lama kan mulai ini. Tapi kalau dan kalian udah memiliki jarak jauh juga kan. Nah kalau boleh tahu setiap tantangan di tahun kalian itu apa sih? Kalau di awal saya berjualan itu mungkin tantangan yang pertama itu adalah untuk memastikan konsisten dan kestabilannya barang-barang ini sih agar bisa didapat. Karena kan kita juga semua tahu ya, karena sembako ini adalah bahan-bahan yang berasal dari alam, jadi di luar kendali manusia, sehingga mungkin banyak faktor tuh yang menghambat distribusinya ke saya juga. Mungkin ada saat gagal panen, kemudian lahan yang terbakar, kemudian juga di saat ayam terkena flu burung, jadi ayamnya bisa mati semua. Dan itu akhirnya juga berdampak pada produksi telurnya. Menurut saya sih itu tantangan terbesarnya. Jadi dari flu burung dengan yang lain ya. Kalau Pak Juan, boleh nggak tahu? Kalau saya sendiri itu
sejak tahun 2015 sampai seterusnya itu pedagang itu cukup besar lah gitu, banyak permintaan. Dan karena saking banyaknya itu, jadi saya nggak bisa memenuhi dari satu sawah saya aja ataupun dari satu hasil peternakan telur saya aja. Jadi sebenarnya saya lebih banyak sampai sekarang ngambil dari produsen juga. Dan sebenarnya kalau ditanya tantangannya, ya itu terkadang ketika ada masalah dari produsennya harganya naik. Dan kalau kita ngomong dijual juga pastinya naik juga kan konsumennya. Dan juga meskipun karena yang kita jualnya adalah produk kebutuhan, tapi tetap saja kita nggak selalu permintaan itu banyak gitu sih. Kira Saya juga mau tanya nih Pak, kalau yang saya pengen tahu banget sebenarnya dari penetapan harga bapak-bapak sekalian ini berdasarkan apa kalau menurut? Mungkin Pak Jun, kalau penetapan harga ya, kalau penetapan harga tentunya kalau dari saya sendiri kan tadi nggak dari produsen lagi ya. Kalau dari saya dari harga yang saya beli itu saya ambil untungan beberapa persen. Kalau saya sendiri juga benar sama yang dimaksudkan juga, seberapa saya mengambil atau membeli kepada produsen, kemudian saya mengambil margin harganya dari situ. Tapi di satu hal juga saya tetap memperhatikan harga-harga dari kompetitor saya. Jadi saya tetap memperhatikan pesaing-pesaing saya di harga berapa, kemudian jika itu tetap masih bisa masuk untuk menutupi cost dan segala macam, mungkin saya bisa menyamakan harganya agar tetap bisa bersaing juga. Dari gosip-gosip mungkin dari yang kemarin terjadi, apa yang akan juga bagian dari Pak Alun ini, Pak Alun sempat menurunkan harga dengan alasan apa Pak Alun? Sebelum itu saya harga itu dengan alasan emang saya ingin produk saya juga laku semuanya, kemudian ingin bersaing juga kan dengan kompetitor lain. Tetapi mungkin alasan yang belum banyak orang tahu itu sebenarnya karena kondisi yang kemarin itu adalah akhir tahun, jadi saya ingin bisa dibilang mencuci gudang lah. Jadi mungkin itu adalah stok-stok yang lama sehingga kemudian saya menjualnya dengan harga yang murah. Kalau itu dari Pak Iwan, kenapa bisa membeli hampir sebagian besar dari barang-barang Pak Alun? Kan sementara sama produk yang dibeli itu ada strategi khusus atau bagaimana? Ya, karena produk yang kita jual sama, jadi kita bermain di harga gitu ya. Jadi ketika saya melihat ada orang lain yang harganya lebih murah, dan juga konsumen melihat pedagang lain harganya lebih murah, tentunya mereka akan menarik sana. Jadi kan permintaan di dagangan saya turun. Nah, saya harus memikirkan cara nih, gimana caranya supaya konsumen tadi itu bisa kembali lagi ke tempat saya. Cara yang terpikirkan dari saya yaitu beli sebagian besar dari pedagang sebelah untuk saya jual lagi di tempat saya. Oke. Nah, kan Pak Juan sama Pak Lutfi ini udah berjualan cukup lama ya. Pak Juan dari 2015, Pak Lutfi 2004. Nah, kalau berdasarkan fenomena-fenomena yang udah terjadi ini kayak ada tiba-tiba beras naik, telur naik gitu. Gimana sih itu? Apakah mempengaruhi permintaan dari untuk Pak konsumen kepada jualan dari Bapak sekalian? Ya, kalau harga pasti sangat mempengaruhi ya. Ketika kita ambil contoh beras nanti, ketika harga beras naik, ya cuma 2.000 sampai 5.000 itu cukup mempengaruhi. Biasanya kita bisa menjual sampai 100 kg per hari, bahkan bisa sampai turun setengahnya gitu. Itu kalau ketika harga beras naik. Ketika harga beras turun, itu sebaliknya. Jadi orang-orang konsumen itu cenderung untuk membeli lebih banyak beras untuk simpan di rumah mereka untuk jaga nih. Siapa tahu ke depannya harga naik dari sini. Kalau dari saya sendiri sih, emang benar di luar penjualan tadi itu bakal mempengaruhi harganya juga. Tapi mungkin saya mau cerita ya sedikit. Lebaran itu permintaan beras naik karena orang pada mau lebaran kan.
Nah, jadi otomatis penawaran dari para produsen ini kan naik kan. Tetapi itu ada satu peristiwa di mana si petani nih, karena permintaan yang begitu tinggi, si petani ini memaksa padi yang sebenarnya belum siap untuk dipanen tetap dipanen. Nah, hal itu kan berakibat pada kualitas padinya kan, dan kualitas berasnya kan. Nah, saya juga pernah mendapat produsen yang seperti itu. Saya membeli berasnya yang belum siap untuk dipanen, tetapi karena permintaan tinggi, akhirnya saya beli kan. Nah, itu berakibat pada akhirnya pembeli atau konsumen saya ini tidak suka. Akhirnya mereka mengembalikan. Mungkin pada saat kejadian itu saya menerima retur atau barang kembali itu sekitar 1 ton. Itu sih fenomenanya. Jadi cukup mengalami kerugian yang besar. Iya, benar. Oke, mungkin ada Saya bertanya ke produsen kedua, apakah selama mulai bisnis ini ada masalah yang terjadi? Ya, kalau masalah pasti banyak ya. Pertama mungkin dari produsen yang mungkin pada saat itu produksi padinya turun, dan juga masalah logistik yang mungkin pada saat pengantaran dari tempat produsen ke tempat kitanya itu ada aja masalahnya gitu. Dan juga terkadang ya ada aja masalah dengan konsumen yang kadang dia beli beras di kita nih, padahal berasnya bagus, tapi sampai di rumah dia bilang, oh ini berasnya jelek nih, terus dikembalikan padahal itu beras dari yang lain gitu. Permasalahan itu pasti ada. Ya, kalau saya juga pernah merasakan, apalagi bisnis saya sudah sudah berjalan cukup lama ya. Mungkin permasalahan yang cukup besar itu di saat para pesaing saya sih, karena kompetitor banyak juga. Mungkin mereka bersaingnya dengan secara tidak sehat. Mungkin ada yang melalui hal-hal yang udah bisa kita bilang melanggar hukum lah. Contohnya mungkin saat pengiriman barang ke tempat saya itu, tim sebelah atau kompetitor lagi itu mulai mencegat atau menjarah terus saya, sehingga di situ saya benar-benar mengalami kepusingan atau sakit kepala yang cukup berat. Itu sih masalah yang pernah saya hadapi yang cukup besar. Jadi kalau boleh disimpulkan nih, jadi kalau dalam dunia pasar itu nggak selalu sempurna kan, pasti ada saling gesek dan geseknya kan, dan juga permintaan dari konsumen itu juga sangat mempengaruhi dari dari kompetisi penawarannya juga kan. Oke, mungkin ada teman-teman juga lagi yang mau ingin menyimpulkan. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak Pak Juan dan Pak Luhia. Terima kasih. Mau langsung ke Los Angeles. Siap. Oh, ini ke Mas. Oh, oke. Oh, dan tempat. Oke, sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.